Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku, sebagaimana nasihat ayah kepada kalian, di video kali ini ayah akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari At-Tirmizi dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha jawwadun yuhibbu judda, karimun yuhibbul karamah." Diulangi ya. Innallaha jawwadun yuhibbul juda, karimun yuhibbul karamah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha dermawan, cinta kepada kedermawanan, dan maha pemurah, cinta pada kemurahan hati. Jadi di video kita kali ini kita akan bahas tentang betapa mulianya sifat dermawan. Sifat dermawan adalah sifat yang murah hati, ya, dan mudah memberi. Ya, kemuliaan sifat-sifat ini dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemurahan hatinya untuk selalu senang, gemar, suka untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan tentunya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya kalau kalian semua, ayah, senantiasa memiliki sifat-sifat dermawan, sifat-sifat yang mulia, ya, sifat-sifat yang gemar kita memberikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, bukan hanya uang, ya. Kalau ada uang, ya uang kita infakkan di jalan Allah. Kalau kita punya pemikiran, pikiran kita tuangkan, ya, kepada teman-teman yang membutuhkan. Kalau dia hatinya sedang kosong, berarti kan kita sedang memberikan sama dia masukan, menguatkan jiwa. Nah, kedermawanan ini banyak macamnya, ya. Ada orang yang punya uang, ya tentunya dengan keuangannya. Ada orang yang dia punya waktunya. Ada yang dia punya tenaganya. Jadi apapun dia ingin, senantiasa senang ingin membantu. Senang dia kalau suka bisa membantu orang lain. Dan sedih kalau dia tidak bisa membantu orang lain. Misalnya, ketika kalian anak-anakku di perjalanan, naik motor, atau kalian di mobil, kalian sedang lihat pedagang kecil, orang tua, kalian mau berhenti nggak bisa. Kalau kalian bisa berhenti, ya berhentilah. Ya, nggak mesti harus beli. Kasih ya uangnya aja, atau kalian mau beli juga boleh. Niatnya membantu. Nah, kalau nggak bisa, minimal hati kalian sedih, ya Allah. Doakan, ya Allah mudahkan rezeki Bapak itu. Berkahi dia, ya Allah. Mudahkan rezekinya, ya Allah. Kalau kalian ngelihat di WA, di grup-grup WA kalian ada yang suka jualan, kalian nggak beli nih, ya. Kalian doain, ya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar. Atau kalau kalian ada rezekinya, walaupun kalian nggak butuh, kadang kalian ingin nolong aja, niatnya ingin nolong, kalian beli nggak apa-apa. Jadi semuanya niatnya ingin nolong, ingin membantu. Ya, Masya Allah. Jadi sifat mulia yang ada di dalam diri kita itu, ya, dan dia senang bermurah hati, senang ingin memberi kepada orang lain. Ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini satu pasang suami istri. Nah, mereka ini hidupnya dengan serba kekurangan, ya, serba kekurangan. Dalam bahasanya ya miskin lah. Jadi suami istri, tapi walaupun dia miskin, kekurangan, dia senantiasa taat kepada Allah, redha kepada Allah atas menimpa mereka berdua dalam berumah tangga, ya. Nah, kemudian saat mereka sedang beristirahat, sang istri ini bertanya kepada sang suami, "Wahai ayah, kalau nggak salah Nabi Musa alaihissalam itu bisa ya berdialog langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah?" Nah, kata ayahnya, "Iya, memang kenapa? Karena memang anak-anakku sekalian, Nabi Musa ini Allah berikan anugerah. Salah satu sifat kenabian Nabi Musa alaihissalam adalah anugerahnya adalah mukjizatnya, dia bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melalui perantara malaikat Jibril." Ya, itu dialog, bisa berdialog langsung Nabi Musa. Sebagaimana Nabi Musa pernah berdialog sama Allah langsung di Gunung Tursina tentang Nabi Musa ingin melihat Allah. Bukan gak percaya sama Allah, percaya, tapi dia ingin menambah yakin dan kepercayaannya kepada Allah. Gitu. Maka kata Allah, kalau kamu ingin lihatku, kamu tatap saja Gunung Tursina itu. Gunung itu. Kalau gunung itu dia nggak hancur, maka berarti kamu bisa menatapku. Tapi ternyata nggak bisa kan? Karena begitu dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala, gunung aja nggak mampu, apalagi manusia. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka mendatangilah kedua suami istri. Kalau gimana kalau kita datanginya ayah Nabi Musa, kita mohon kepada dia karena dia Nabi Allah. Kita curahinlah, kita punya masalah kehidupan kita selama ini sulit sekali, dan kita ingin ada, ya,
rumah tangganya itu ada perubahan lah dalam hal ekonomi tentunya. Maka datangilah mereka kepada Nabi Musa. Sesampainya kepada Nabi Musa, kedua suami istri ini berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami ini sudah lama berumah tangga, kami ini punya masalah kami ini selalu saja ekonomi ini kekurangan. Bukankah Anda wahai Nabi Allah bisa berdialog dengan Allah? Bisa nggak kira-kira saya dimohonkan kepada Allah, dimintakan agar saya diberi rezeki oleh Allah yang hidup saya nggak lagi seperti ini terus, artinya nggak susah terus, tapi saya sama Allah ada perubahan lah, minta seperti itu. Kurang lebih demikian intinya. Nah, maka anak-anak sekalian, Nabi Musa AS pun mengiyakan keinginan daripada suami istri yang soleh-soleha ini. Nah, kemudian kata Nabi Musa, nanti saya akan mintakan kepada Allah, doa kepada Allah, akan saya bicarakan kepada Allah, nanti kamu akan saya berikan kabar bagaimana jawabannya. Baik Nabi Allah Musa, terima kasih. Maka mereka berdua akhirnya undur diri pamit. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengadahkan kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berdialog dengan Allah. Ya Allah, diutarakanlah bahwa dia datang, walaupun Allah tahu datangnya orang itu, Allah tahu, Allah maha tahu semua apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Tapi ini Musa sebagai wujud, sebagai seorang hamba mengadu kepada Allah. Dan memang seorang nabi rasul, kita hamba Allah harusnya begitu, senantiasa kita mengadu kepada Allah. Allah tahu sebenarnya, tanpa kita harus mengadu juga Allah tahu, tapi kita sebagai seorang hamba meminta mengadu kepada Allah. Wahai Allah, ada sepasang suami istri yang mengatakan bahwa dia ingin sekali kehidupannya yang lebih baik, ya Allah. Maka dia minta, memohon, ya Allah, kepadaku, perantaraku kepadamu, dia mintanya, ya Allah, agar diberikan rezeki yang lebih, yang agar tidak lagi ekonominya sulit seperti selama ini. Maka akhirnya Allah memberikan jawaban kepada Nabi Musa, sesungguhnya doanya dikabulkan, ya. Permintaannya, keinginannya dikabulkan. Allah akan memberikan dia harta dengan syarat cuma 1 tahun. Nah, jadi akan berubah. Dia akan gak lagi miskin, dia akan kaya, punya uang, melimpah, penuh berkah. Cuma 1 tahun. Nah, kalau dia mau, setelah 1 tahun dia akan kembali lagi seperti biasa. Kalau dia siap, mau, maka akan Allah berikan. Maka senanglah Nabi Musa, doanya dikabulkan. Nabi Musa bergegas menemui kedua suami istri yang soleh dan soleha ini. Sampai bertemu, dikasih tahulah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan ingin memberikan dia kehidupan yang lebih baik, yang lebih tidak lagi seperti saat ini susah dan sebagainya. Maka tapi dengan syarat cuma 1 tahun. Kalau kamu bersedia, Allah akan berikan kamu rezeki yang melimpah penuh berkah 1 tahun. Setelah itu nanti Allah cabut lagi rezekinya. Maka senang sekali suami istri ini, anak-anakku sekalian, senang dan gembira karena Allah mengabulkan doanya. Maka setelah itu tidak lama, beberapa hari kemudian, rezekinya kedua suami istri ini melimpah penuh berkah dari Allah yang tidak disangka-sangka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Maka akhirnya suami istri ini senang. Ya Allah, ada aja rezekinya banyak melimpah. Nah, kemudian di suatu hari sang istri berkata kepada suaminya. Istri soleh itu senantiasa berbicara, ngobrol dengan sang suami. Wahai ayah, suamiku, bagaimana ya? Kita ini kan sama Allah udah dikasih rezeki yang melimpah nih. Selama ini kan kita miskin dan kita senang. Bagaimana mumpung kita masih Allah berikan rezeki selama 1 tahun ini, kita berbuat kebaikan, kita beramal soleh, kita banyak memberikan orang, banyak menolong orang, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sekampung kita yang masih susah, supaya tidak seperti kita kemarin-kemarin. Mudah-mudahan dengan kita berbuat kebaikan walaupun 1 tahun, tapi kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, suaminya yang soleh ini juga senang aja. Kalau suami yang gak soleh, enak aja, ngapain ngasih orang, kita aja susah. Jangan lu kita dulu lah. Kalau suaminya gak soleh, tapi kalau suaminya istri ini soleh, baiklah istriku tercinta, yang beb. Nah, maka mereka berdua sepakat apa yang Allah rezekikan kepada mereka, infak, sedekah, ya, yatim piatu, janda-janda miskin, kemudian musafir, semua ini, masjid, apa semuanya pokoknya lah, untuk kebaikan-kebaikan yang membuat dirinya memiliki sifat dermawan, ya, sifat-sifat mulia, murah hati, mau memberi, tidak pelit, tidak kikir, tidak pedit. Nah, gitu ya. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa semakin dia kasih, semakin dia beri, semakin dia menolong orang, semakin dia membantu orang yang sulit, sahabatnya, temannya, sekampungnya, hartanya semakin melimpah, penuh berkah. Tanpa terasa waktu sudah berjalan melebihi 1 tahun. Ini sampai dia gak sadar, suami istri ini. Kalau dia melebihi sudah 1 tahun. Kemudian suami istri juga heran, bahwa kayaknya kita sudah lebih nih 1 tahun, tapi kok katanya Nabi Musa kita mau ditarik sama Allah ya. Ya kita siap-siap sejalan mah gitu.
Nabi Musa pun heran. Nah, kemudian Nabi Musa dia menghadap Allah. Ya Allah, aku lihat itu suami istri itu udah lebih dari setahun, ya Allah, nggak miskin-miskin, nggak kembali seperti sebagaimana yang kau beritakan kepadaku ya Allah, bahwa dia cuma 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, hambaku aku beri satu pintu rezeki, tapi dia membuka pintu-pintu rezeki untuk orang lain. Tuh, aku malu wahai Musa kepada hambaku. Kalau ada hambaku dia lebih mulia, lebih dermawan dari diriku, kata Allah. Masya Allah, artinya Allah itu maha merendah ya. Allah tuh luar biasa. Allah tuh mau menghargai ya hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Ya, padahal Allah tentulah lebih mulia daripada semua hamba-hambanya. Tapi bahasa Allah kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa aku malu kepada hamba yang aku beri satu pintu rezeki, tapi dia membuka pintu-pintu rezeki kepada orang-orang miskin, fukara, duafa, masakin, ya, memberikan senang. Dan aku nggak mau. Maka aku biarkan, aku titipkan rezeki kekayaanku ini kepada hambaku yang dermawan tadi. Jadi akhirnya suami istri itu gak miskin-miskin, dia kaya terus, penuh berkah. Ya begitulah ganjaran orang-orang yang senantiasa bersikap dermawan. Apalagi anak-anakku, kalau kalian dermawan kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada besan, kepada dan sebagainya, kalau kita ada berikan. Atau kepada kaum muslimin, orang-orang yang sedang bersukan, kalau kita ada uang minta-minta, kalau bisa jangan sampai menolak. Kalau bisa kasih walaupun cuma 1.000, ya. Jangan merasa kita berat ketika ada yang minta-minta, ya. Kecuali memang kita nggak ada, ya kita baik-baik juga. Atau jangan juga mentang-mentang kita ngasihnya gede kemudian kita sombong dengan kata-kata yang kasar. Nih udah gue kasih banyak, minta lagi lo ya. Itu adalah sikap yang tidak baik dan Allah tidak suka. Itulah nasihat kali ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat anak-anak sekalian, buat ayah juga. Mari kita mulai hari ini memiliki sifat dermawan, infak, sedekah, bantu orang tua, apapun. Insya Allah mudah-mudahan dengan sifat kedermawanan itu akan berkah kehidupan kita, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua memiliki sifat-sifat dermawan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.